Jika Roh Kudus keluar dari Bapa, kenapa Roh Kudus tidak disebut anak? Atau jika Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak, atau Roh Kudus keluar dari Bapa melalui anak, kenapa Roh Kudus tidak disebut saudara anak, atau Roh Kudus disebut cucu Bapa, atau Bapa disebut kakeknya Roh Kudus? Nah, saudara-saudara, pertanyaan menarik itu pernah ditanyakan kepada saya dalam sebuah seminar tentang The Trinity di Jakarta di STT HAMI beberapa waktu yang lalu. Mirip dengan itu pertanyaannya. Jadi karena waktu itu saya sedang terburu-buru mengejar jadwal pesawat untuk pulang ke Batam, saya sekadar menandaskan bahwa Alkitab tidak menggunakan terminologi anak untuk Roh Kudus. Terminologi monogenes huios hanya dan hanya eksklusif digunakan untuk Yesus di dalam Alkitab. Pada dasarnya jawaban fundamental itu akan saya tegaskan lagi di sini dengan menambahkan informasi, latar belakang dan elemen-elemen dari dalam sejarah gereja, mengingatkan kita tentang bahaya dari proses penalaran yang melahirkan pertanyaan seperti tadi. Jadi mari kita mulai dengan gambaran ringkas dari dalam sejarah gereja. Pada abad keempat ada ajaran sesat bidat yang disebut pneumatikoi. Pneumatikoi itu secara literal berarti spirit fighters. Artinya orang-orang yang berpolemik menentang keilahian Roh Kudus. Pada dasarnya bidat ini mengajarkan bahwa Roh Kudus tidak memiliki hakikat yang sama, satu dan setara dengan Bapa. Roh Kudus adalah makhluk spiritual ciptaan sejenis malaikat yang diciptakan untuk melayani. Nah, di dalam kelompok pneumatikoi ini ada dua kelompok spesifik. Kelompok yang pertama disebut kelompok Makedonians, mengikuti nama Makedonius dari Konstantinopel yang adalah pendirinya. Kemudian kelompok yang kedua berasal dari Alexandria, Mesir, yang disebut dengan sebutan Tropiki. Nah, kelompok Tropiki inilah yang mengemukakan argumen-argumen menarik yang sangat relevan dengan pertanyaan yang tadi saya ajukan. Variasi argumen mereka yang pertama mengatakan jika Roh Kudus keluar dari esensi Bapa, Roh Kudus seharusnya disebut anak. Tapi pada faktanya Roh Kudus tidak disebut sebagai anak, maka Roh Kudus tidak keluar dari esensi Bapa dan Roh Kudus bukan Allah yang sejati. Variasi yang kedua mengatakan jika Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak, atau jika Roh Kudus keluar dari Bapa melalui anak, Roh Kudus seharusnya disebut saudaranya anak, dan Roh Kudus juga seharusnya disebut cucunya Bapa, dan Bapa seharusnya disebut kakeknya Roh Kudus. Faktanya Alkitab tidak menyebut Bapa sebagai kakeknya Roh Kudus, Alkitab juga tidak menyebut Roh Kudus sebagai cucunya Bapa, Alkitab juga tidak menyebut Roh Kudus sebagai saudaranya anak. Maka Roh Kudus tidak keluar dari esensi Bapa, dan karena itu Roh Kudus bukan Allah. Jadi saudara lihat, ini argumen yang menarik dan saudara bisa melihat kemasuk akalannya. Tapi tahukah saudara cacat paling serius apa yang ada di dalam argumen itu, di dalam dua varian argumen dari para bidat yang tadi? Cacat paling seriusnya terletak pada kesalahan logika, logical fallacy yang bernama false analogy. Mereka melakukan false analogy dengan membayangkan bahwa ketika Alkitab bicara tentang doktrin kelahiran anak secara kekal, doktrin tentang Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak, atau Roh Kudus keluar dari Bapa melalui anak, kedua doktrin itu analogis dengan proses natural dan pengalaman prokreasi dan kelahiran manusia secara natural. Dan kritik ini sebenarnya saya dapatkan dari Athanasius, salah seorang bapak gereja yang berperan penting dalam konsili Nisea. Menurut Athanasius, kamu tidak bisa membayangkan pengalaman manusia, kemudian menganalogikan itu seakan-akan demikian juga yang terjadi ketika Alkitab bicara tentang kelahiran anak secara kekal dan keluarnya Roh Kudus dari Bapa dan anak, atau keluarnya Roh Kudus dari Bapa melalui anak. Tapi bukan hanya itu, Athanasius juga mengemukakan satu poin penting yang lain yang perlu saudara ketahui. Athanasius mengingatkan kita, waktu para rasul mendengar Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, para rasul tidak interupsi Yesus. Kami mau bertanya, kalau Bapa disebut Bapa dan engkau disebut sebagai anak, kenapa Roh Kudus tidak disebut anak? Dan kenapa Roh Kudus tidak disebut sebagai saudaranya anak?
Kenapa Roh Kudus tidak disebut sebagai cucunya Bapa? Dan kenapa Bapa tidak disebut sebagai kakeknya Roh Kudus? Kenapa mereka tidak mengajukan pertanyaan semacam itu? Karena mereka bukan hanya menerima perkataan Yesus sebagai kebenaran, tapi mereka sadar bahwa mengajukan pertanyaan demikian berarti mereka telah berangkat dari proses penalaran yang sama, menganalogikan pengalaman manusia seperti apa yang terjadi dalam wilayah keilahian. Itu dua kategori yang terpisah sangat jauh. Jadi saudara tidak bisa menganalogikannya begitu saja tanpa dasar yang sangat valid dari dalam kitab suci. Nah, kembali kepada pertanyaan saya di awal dari video ini, saya tidak menganggap bahwa orang yang mengajukan pertanyaan itu pasti adalah bidat. Saya lebih menganggap itu adalah pertanyaan jujur yang lahir dari ketidaktahuan yang ingin belajar. Karena itu saya harus menandaskan bahwa kita perlu belajar dari sejarah. Karena mayoritas pertanyaan-pertanyaan kita mengenai Trinitas atau tentang iman Kristen secara umum sebenarnya telah digumuli dengan sangat serius dan sangat baik di dalam sejarah gereja. Masalahnya adalah banyak orang tidak mau belajar dari sejarah. Kemudian mereka nyeleneh dan muncul dengan klaim-klaim yang baru dan yang bombastis, seakan-akan mereka baru saja menemukan satu ide brilian. Padahal sebenarnya itu ide yang sudah dibantah di dalam sejarah, sudah digumuli di dalam sejarah, dan itu tidak lebih daripada sebuah ide usang. Itulah sebabnya Hegel, seorang filsuf sejarah yang sangat terkenal dari Jerman, mengatakan pelajaran terbesar dari sejarah adalah manusia tidak mau belajar dari sejarah. Semoga kita tidak begitu dan Tuhan memberkati kita sekalian.